Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa di Universitas Bumi Gora, terutama yang semester 5 ya, tahun ini 2022. Jadi video ini saya buat untuk kalian bisa belajar, terutama untuk yang pertama. Video sekarang ini saya buat mengenai tutorial uji regresi linear berganda dengan SPSS gitu. Jadi saya harap dengan video ini nantinya kalian sudah bisa mulai punya gambaran tentang bagaimana menggunakan SPSS untuk menguji hipotesis kalian. Nah, sekarang kita akan coba pakai metode analisis regresi linear berganda. Nah, di sini saya tampilkan dulu. Jadi urutan pengerjaan kita ketika kita melakukan uji regresi linear berganda dengan SPSS terutama, yang pertama adalah kita harus menyiapkan data kita, data yang akan kita uji dalam format Excel. Jadi di sini data itu harus sudah dalam bentuk angka-angka, karena ini adalah penelitian kuantitatif. Jadi angka-angkanya harus sudah dalam bentuk angka. Terserah nanti kalian akan pakai skala seperti apa. Bisa skala Likert, bisa rating scale, ataupun skala-skala yang lain. Untuk video ini saya akan mencontohkan dengan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Nanti ya saya tunjukkan videonya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan uji instrumen untuk mengetahui bagaimana validitas dan reliabilitas data kita. Setelah itu kita akan melakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya uji hipotesis, baru kemudian kita akan melakukan penarikan kesimpulan. Ini saya jelaskan teori-teorinya dulu ya sebelum saya praktik. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan regresi linear berganda itu seperti apa sih, atau kapan digunakan gitu. Jadi di sini bisa kalian lihat bahwa analisis regresi ini digunakan ketika kita ingin mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas atau variabel independen dengan variabel terikatnya. Nah, di sini apabila hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat saja, maka regresi ini kita sebut sebagai regresi linear sederhana. Nah, sedangkan apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas atau variabel terikat, maka regresi seperti ini kita sebut sebagai regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda inilah yang akan saya contohkan nanti ya di belakang. Kemudian regresi linear berganda ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besarkah pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya. Jadi gitu ya, ketika kalian mau menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas kalian, X ini, pengaruh beberapa variabel X ini terhadap variabel Y, maka regresi linear berganda ini bisa kita gunakan. Nah, persamaannya seperti ini. Persamaan regresi linear berganda. Jadi di sini ada X1, X2, X3. Artinya ada 3 variabel independen. A di sini adalah konstanta. Kemudian B1, B2, B3 ini adalah koefisien regresi setiap variabelnya. E adalah errornya. Nah, tapi nanti dalam contoh sepertinya saya cuma akan coba dengan 2 variabel aja ya. Di sini ada salah tulis ini dua variabel independen, padahal sebenarnya di atas 3 ya. Nanti tapi dalam contoh saya akan mencontohkan bagaimana caranya menguji untuk 2 variabel independen. Nah, kemudian urutan selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan kita coba nanti adalah uji validitas. Uji validitas ini untuk apa sih? Kenapa kita harus melakukan itu gitu. Jadi uji validitas kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketetapan penggunaan alat ukur terhadap gejala yang ingin kita ukur. Jadi kuesioner kita ini mampu tidak mengukur apapun yang kita ingin ukur dalam penelitian kita gitu.
Kalau kita lihat di sini, menurut seorang ahli, Sujianto, kuesioner ini hanya bisa kita katakan valid jika setiap butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi gitu. Nah, ini yang akan kita uji pertama kali. Jadi, untuk melakukan uji-uji selanjutnya, uji hipotesis kita untuk bisa menarik kesimpulan dalam penelitian kita, kalau belum valid alatnya, kita tidak bisa lanjut ke situ. Jadi, ini adalah hal yang harus kita lakukan. Seperti yang saya selalu jelaskan di kelas, ketika kalian misalkan punya 100 sampel, 100 responden, jangan dulu langsung menyebarkan 100 kuesioner kepada responden kalian. Kalian harus menyebarkan dulu 30 kuesioner, 30 kepada 30 responden. Nah, 30 responden, ingat, N itu adalah minimal 30. Itu kenapa kita untuk uji validitas 30 kuesioner aja cukup gitu. Nah, ini yang kita uji terlebih dahulu. Untuk menguji validitas instrumen penelitian ini, maka data jawaban responden pada butir-butir pertanyaan atau pernyataan instrumen ini bisa kita lakukan dengan Pearson Product Movement namanya, menggunakan program aplikasi SPSS yang akan kita coba sebentar lagi. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut, apabila nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. R tabel bisa kita lihat dari mana? Ini bisa di-download banyak. Kalau kalian cari di Google nanti akan ada muncul. Nanti mungkin saya juga akan munculkan di layar ya. Nanti kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah uji reliabilitas. Jadi ini adalah uji yang kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang kita gunakan ini bisa dipercaya hasilnya. Jadi selain uji validitas, maka data kita juga harus reliable. Alat yang kita gunakan harus reliable. Nah, ini kita lihat dari nilai Cronbach-Alpha-nya. Jadi ada yang mengatakan suatu konstruk ini dikatakan reliable kalau nilai Cronbach-Alpha-nya lebih besar dari 0,6. Namun ada juga ahli yang bilang lebih besar dari 0,7. Nah, sekarang kita coba pakai yang 0,7 aja dulu ya. Tapi nanti kalian bisa pakai yang mana aja, tergantung kalian memilih mengikuti ahli yang mana gitu. Kemudian terdapat beberapa asumsi dalam regresi linear berganda. Ini menurut Gujarati tahun 2003. Yang pertama, model regresinya linear dalam parameter. Kemudian nilai rata-rata dari error adalah 0. Nanti kita lihat seperti apa maksudnya. Kemudian variansi dari error adalah konstan. Tidak terjadi autokorelasi pada error. Tidak terjadi multikolinearitas. Makanya ini nanti ada uji-uji khususnya. Kemudian error berdistribusi secara normal. Sekarang kita lihat. Di sini ada penjelasan beberapa pelanggaran dalam regresi linear berganda. Yang pertama yaitu multikolinearitas. Multikolinearitas sendiri adalah terjadinya hubungan linear antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Ini bisa kita deteksi melalui nilai variance inflation factor namanya atau VIF. Kalau nilai VIF-nya lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Oleh sebab itu kita harus nyari yang di bawahnya, lebih kecil dari 10. Kemudian ada heteroskedastisitas. Ini adalah variansi dari error model regresi tidak konstan atau variansi antar error yang satu dengan error yang lain berbeda. Dalam regresi yang baik seharusnya ini tidak terjadi. Gitu. Jadi ini adalah kriteria-kriterianya. Kalau misalkan ada pola tertentu, misalnya titik-titik membentuk satu pola tertentu secara teratur, maka artinya terjadi heteroskedastisitas ini, gitu. Artinya ini nggak bagus data kita. Nah, jika tidak ada pola yang jelas, misalnya titik-titiknya menyebar nggak beraturan gitu di mana-mana, maka artinya tidak terjadi heteroskedastisitas atau populasinya tergolong homogen. Jadi baguslah gitu. Kemudian yang ketiga, pelanggaran lainnya adalah autokorelasi. Autokorelasi ini adalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan variabel error yang lain. Kalau terjadi autokorelasi, artinya model regresi kita buruk dan akan menghasilkan parameter yang nggak logis dan di luar akal sehat.
Ini umumnya terjadi pada data time series gitu. Karena data time series ini kan terikat dari waktu ke waktu. Beda halnya dengan data cross section yang tidak terikat oleh waktu. Nah, sekarang kita lihat ketika kita mau melakukan uji regresi linear berganda yang kita lakukan setelah masuk, anggaplah kita sudah datanya udah valid dan reliable gitu, alat kita udah valid dan reliable. Kita lanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik. Ingat ya, seperti yang saya bilang, ini masih teori-teori dulu. Pertama, uji normalitas. Ini kita lihat dari level signifikannya. Level signifikan 5%. Kalau misalkan nilainya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Kalau lebih dari 0,05, maka datanya terdistribusi normal gitu. Kemudian kita lihat dari uji multikolinearitasnya. Ini apabila VIF-nya lebih besar dari 10, maka seperti yang saya bilang sebelumnya, terjadi multikolinearitas. Sedangkan sebaliknya, kalau lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya akan dilakukan uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, baru selanjutnya kita bisa lakukan uji hipotesis penelitian kita. Ini nanti akan muncul di hasil, di output pengujian kita menggunakan SPSS, jadi jangan khawatir. Kemudian ada uji hipotesis parsial. Ada uji hipotesis parsial, ada uji hipotesis simultan. Kalau yang parsial, ini kita lakukan untuk mengetahui signifikansi setiap variabel satu persatu. Variabel misalkan X1 terhadap Y, gitu. Atau X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Itu namanya uji parsial. Variabel dinilai signifikan berdasarkan probabilitas seperti tadi ya, lebih kecil dari 0,05. Atau T hitungnya harus lebih besar dari T tabel. T tabelnya dapat di mana, sama seperti R tabel tadi. Itu juga kita nanti ada daftarnya, nanti kita lihat. Biasanya juga ini disebut sebagai uji T. Nah, sekarang kita lihat yang uji hipotesis simultan. Uji F sering disebut seperti itu. Uji F ini kita pakai untuk melihat pengaruh signifikan atau tidak antara semua variabel independennya terhadap variabel dependen atau keseluruhan model dalam penelitian kita. Jadi bagaimana X1, X2, X3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap Y gitu. Nah, H0 ini ditolak jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Artinya pengaruhnya signifikan. H0 ini diterima kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, artinya pengaruhnya tidak signifikan. Gitu ya. Jadi ini adalah dasar-dasar kita melakukan uji regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Untuk tutorialnya akan saya buat secara lebih detail di video berikutnya. Thank you. Dah.